Saya akan langsung saja berjumpa dengan para narasumber kami, Mas Roy Suryo. Saya kebiasaan manggilnya Mas. Harus tetap biasa begitu. Ya, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat dan Mas Gun-Gun Rianto, analis politik. Selamat pagi dari UIN Syarif Hidayatullah. Ada apa dengan Pak SBY dengan Jokowi sebetulnya? Ada sesuatu apa enggak? Saya jawab sejujurnya tidak ada apa-apa. Benar, antara beliau berdua tidak ada apa-apa. Dan bahkan istilahnya kalau boleh dibilang dulu Pak SBY juga sempat menyebut Pak Jokowi itu sebenarnya menganggap Pak SBY itu adalah mentornya juga. Ya, jadi tadi kalau kita dengarkan statement Rahlan tadi selaku wakil sekjen dan wakil sekjen. Ya, itu menyatakan bahwa sebenarnya Partai Demokrat itu dalam posisi menunggu menunggu untuk kemudian tidak perlu kita harus meminta atau menawarkan. Ya, karena posisinya sekarang ya kalau mengambil istilahnya Mas Gun-Gun yang punya jadwal atau yang punya struktur itu sekarang adalah Pak Jokowi. Jadi kita mengikuti aja. Kalau memang Pak Jokowi menginginkan ya mangga. Kalau memang belum menginginkan sekarang ya mangga. Mas Roy, ada saya menyebutnya apa ya? Mungkin terlalu jauh kalau saya menyebut ada ketersinggungan nggak begitu Agak kecewa nggak? Nah gitu. Pak SBY ketika semua tokoh-tokoh politik dari Pak Prabowo sampai yang lebih muda nih di PAN, di P3 semua sudah dikunjungi atau dipanggil ke istana, tapi Pak SBY yang memimpin negara ini 2 kali, itu 2 periode itu kok belum gitu? Enggak. Apa justru save the best for last? Nah, itu juga gitu bisa. Atau menurut dalam bahasa daerah juga ada yang orang mengatakan nggak patean gitu ya gitu. Artinya tidak merasa apa-apa sebenarnya gitu. Tapi kalaupun itu terjadi pertemuan ya itu juga pasti akan sangat baik bagi bangsa ini. Jadi kalau kita berpikir lebih besar, kita berpikir lebih holistik terhadap bangsa Indonesia, memang ada baiknya ya bukan hanya Pak SBY, mungkin tokoh-tokoh yang selama ini dikenal sempat sebagai bapak bangsa ya, misalnya sebut saja misalnya Pak Amin lah gitu. Meskipun kemarin kita juga mendengar untuk Partai Amanat Nasional sudah datang di tempatnya Pak Zul ya. Tapi tokoh-tokoh bangsa ini saya kira masih sangat perlu untuk kemudian tokoh-tokoh yang mungkin dalam kalau kita mau melihat untuk membangun bangsa ini, mempererat NKRI, semua tokoh itu ada baiknya kemudian persis. Ya, nanti saya ke Mas Roy lagi. Mas Gun, kenapa kemudian kita pengen tahu nih ada apa sih begitu? Saya tahu Anda bukan jubir istana begitu, tapi sebagai yang mengamati mungkin dan juga mendengar di belakang layar, kenapa sih sampai belum ketemu segera dengan Pak SBY? Nggak ada juga memang harusnya urutan keberapa dan lain-lain, tapi kita kan ingat nih Pak SBY itu pernah seperti kemudian Pak Jokowi datang ke Wisma Hambalang. Kemudian direspon begitu kan, dan direspon oleh Pak SBY, dan kemudian ada Indonesia pasti punya utang sama IMF, kita ingat waktu itu dibalas juga oleh Pak SBY. Nah, hubungan seperti ini yang kemudian saya bilang ya jangan-jangan ada apa-apa gitu. Tapi menurut Anda, Mas Bayu, dalam bacaan komunikasi politik itu, ketika misalnya satu dan aktor lainnya tidak pernah bertemu dalam satu konteks yang sama, dalam satu pertemuan, kan sering kemudian bacaannya soal intimasinya gimana, kan gitu ya. Betul. Kan berkomunikasi boleh tidak face to face. Tetapi ketika dalam bacaan politik bertemu 2 sosok, apalagi satu presiden dan satu mantan presiden, dalam urusan perbincangan kebangsaan itu kan akan sangat bagus, begitu ya. Artinya impresi komunikasi politik untuk warga, untuk masyarakat itu akan sangat bagus. Tetapi kemudian saya melihat dalam konteks performa komunikatif, dalam satu basis akademik itu biasa dibaca sebagai ritual personal, ya kan? Jadi ada satu upaya yang dilakukan oleh seseorang, dalam konteks ini tentu Pak Jokowi, kan sekarang dia melakukan safari elit ke banyak sekali tokoh. Dan kalau kemudian hingga hari ini Pak SBY belum menjadi bagian dari pertemuan itu, memang akan menjadi tanda tanya besar. Apakah Pak SBY diposisikan mentor seperti Pak Roy tadi bilang, atau sebenarnya posisinya sudah berubah? Misalnya tidak lagi dalam chemistry yang sama, dan tidak kemudian mendapat ruang komunikasi yang memadai, sehingga kemudian
bisa saja diposisikan oke, dia bukan lagi prioritas atau belum menjadi prioritas, kan gitu ya. Jadi bagi saya memang penting sih Mas Bayu, perjumpaan dua sosok dalam konteks membangun situasi yang lebih kondusif. Ingat Mas Bayu mungkin tahu di Amerika ada namanya Presidential Club. Apa itu? Presidential Club itu klub mantan presiden dan presiden yang sekarang sedang menjabat begitu. Oh, dan mereka bisa kumpul dan kapan mereka saja. bisa makan atau minum, berbicara yang ringan-ringan sampai masukan yang sifatnya dari senior atau mantan presiden kepada presiden yang sedang menjabat. Wah, kalau kita memiliki itu nggak perlu safari sangat jadinya. keren. Dan itu memang makanya tadi saya bilang kata kuncinya performa komunikatif. Jadi bukan sporadis. Artinya begini, Anda mau mengatakan bahwa yang di Amerika Serikat saja punya presidential club, sumbang saran dari para senior, mantan presiden itu sangat penting. Ini juga sebetulnya bisa dilakukan dan pertemuan dengan Pak SBY ini sebetulnya harusnya terjadi begitu. Dan itu apalagi kita punya tradisi secara sosiopolitis, bangsa Indonesia itu masyarakat paguyuban. Jadi harusnya presidensial club itu kita yang kemudian justru menganggap hal yang prioritas. Karena bagaimanapun menurut saya tidak bisa lagi komunikasi itu sporadis pada saat ada masalah. Jadi terkesan memadamkan kebakaran. Harusnya kemudian memang menjadi kerja reguler. Salah satu yang dilakukan presiden adalah bagaimana membangun komunikasi politik yang intens dengan tokoh-tokoh yang menurut saya punya kontribusi di eranya gitu. Ya, oke. Tapi dari Pak SBY sendiri, Mas Roy Suryo, ini sangat pengen nggak ketemu dengan Presiden? Kalau tapi istilahnya jawabnya bukan nanti aja dulu ya, kita simpan dulu lah. Makanya. Ya. Sebentar lagi kami akan kembali dengan jawaban dari Partai Demokrat mengenai hal ini. Kami segera kembali.